Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini, putih dipegang oleh Mikhail Tal, memulai langkah dengan D4, dan hitam membalas kuda ke F6. Indian game. C4, E6. Kuda ke C3, D5. Sehingga dengan langkah D5, maka tercipta gambit menteri ditolak. Putih memukul pion, hitam kembali memukul. Gajah gigi 5 memaku kuda. Gajah ke E7 melindungi kuda. E3. Dan lihat teman-teman, banyak sekali alternatif yang dapat dilakukan putih selanjutnya. Dan Bapak Utut Adianto membalas dengan C6, mengontrol petak penting B5. Menteri ke C2 langsung mengancam ke sayap raja ke depan ketika hitam melakukan rokade. Kuda B ke D7, pengembangan perwira. Gajah ke D3. Lihat teman-teman. Dan di posisi ini, hitam melakukan rokade. Kuda ke F3. Dengan harapan ke depan juga dari Mikhail Tal melakukan rokade sayap raja. Benteng ke E8, rokade sayap raja. Dan lihat teman-teman, dengan rokade sayap raja, maka dengan rencana benteng ke E1 nantinya. H6 mengusir gajah, dan gajah mundur ke F4. Kuda ke F8. Lihat teman-teman, manuver kuda yang cantik, dan langkah kuda ini juga membuka untuk gajah aktif ke depan. Sehingga H3 mengontrol petak penting G4, gajah ke D6. Menukarkan gajah, Mikhail Tal tidak menerima pertukaran dengan kuda ke E5. Menempatkan kuda di petak pusat dan merupakan petak posisi ideal bagi kuda putih. Kuda ke E6 mengancam gajah, dan gajah mundur ke G3. C5. Di sini Bapak Utut Adianto mencoba untuk menukarkan pion. Dan langkah ini juga membuat petak B5 sebelumnya menjadi petak strategis bagi putih. Sehingga Mikhail Tal melanjutkan dengan kuda dan mengancam gajah sehingga gajah mundur ke F8. Permainan dilanjutkan dengan pion memukul pion, kuda memukul dan mengancam gajah. Dan posisi ini merupakan posisi kritikal pada permainan ini. Dan coba teman-teman, jika Anda di posisi ini, apa langkah terbaik putih pada posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Anda bisa menemukan? Jika Anda dapat membaca pikiran Mikhail Tal, pastinya selalu dengan identik pengorbanan ya. Dan di sini langkah yang cukup luar biasa dan cukup hebat dari Mikhail Tal dengan kuda memukul pion lemah F7 dan mengancam menteri teman-teman. Dan langkah ini harus direspon oleh hitam dan kuda harus dipukul. Maka dilanjutkan dengan penyelamatan gajah sekaligus dengan tempo skak. Dan setelah raja berpindah ke G8, kuda ke C7 memforking benteng, dan benteng ke E6. Tentu saja pada posisi ini kuda tidak memukul benteng yang ada di file E karena akan dipukul kembali menggunakan kuda, dan jelas putih rugi. Dan Tal melanjutkan dengan kuda memukul benteng yang gratis. Dan hitam melanjutkan rencananya dengan benteng bermanuver ke C6 dengan pakuan nanti terhadap menteri. Benteng F ke C1 memperkuat pertahanan, gajah ke D7. Dan di sini membuka menteri untuk mengancam kuda. Dan kuda menyelamatkan diri ke C7, kuda C ke E4. Lihat teman-teman, di sini benteng mengancam menteri dan kuda mengancam gajah. Dan sekali lagi teman-teman, coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih pada posisi seperti ini. Ya, Anda tahu dan kita tahu bahwa Mikhail Tal merupakan pemain dengan langkah-langkah jitu. Dan di sini beliau mengorbankan menterinya dengan gajah memukul kuda. Dan Utut Adianto melanjutkan dengan menerima pengorbanan dari Tal dan gajah memukul benteng. Dan lihat teman-teman, di sini Mikhail Tal menukarkan menteri dengan kompensasi satu kuda dan satu benteng.
Permainan berlanjut dengan gajah ke C6. Kuda ke E6 mengancam menteri. Menteri ke E8. Kuda ke D4 mengancam gajah. Gajah ke C5. Di sini hitam mencoba untuk memberi tekanan, meng-counter attack terhadap putih. Benteng ke D1 menjaga kuda dan juga mengaktifkan kuda satunya lagi ke C1. Gajah ke D7. Benteng A ke C1 sesuai rencana. B6 melindungi gajah ke depan. Kuda ke F3. Lihat teman-teman, dengan langkah kuda ke F3 banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh putih pada posisi seperti ini, yaitu dengan pengaktifan gajah dan langsung menusuk ke sayap raja dan memberi tekanan terhadap pion sebanyak 2 kali, sehingga gajah ke C6 memberi perlindungan terhadap pion. Gajah ke E5 mengancam kuda ke depan. Kuda ke E4. Gajah ke B3. Dan di posisi ini hitam memperkuat pion dengan menteri ke F7. Benteng ke D3 mencoba untuk menumpuk benteng. Dan di posisi ini raja berpindah ke H7. Coba kita lihat teman-teman ke depan. Jika pada posisi ini kuda ke F6 terlihat cukup bagus ya dengan memperkuat pion ke depan, maka Tal sudah mempersiapkan hal ini dengan benteng tetap sesuai rencana ke D1. Dan di sini bisa dikatakan posisi Juksuang. Dan jika langkah tempo semisal dari hitam yaitu dengan A6, maka kuda ke D4 mengancam gajah. Dan setelah gajah memukul kuda, gajah memukul dan mengancam pion. Pion ke B5, maka gajah memukul kuda. Dan setelah menteri memukul dan mengancam pion B2, maka putih dapat melanjutkan dengan benteng ke C3. Lihat teman-teman, manuver benteng ke depan. Banyak sekali alternatif yang dapat dilakukan oleh Tal pada posisi seperti ini, yaitu dengan bermanuver ke C6 dengan mengancam gajah dan gajah terpaku sehingga gajah dapat memukul pion nantinya, atau benteng ke baris ke7 dan menguasai baris ke7 teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Dan di posisi ini pun engine menunjukkan putih lebih unggul. Kita kembali ke partai hasilnya, di mana pada posisi seperti ini raja berpindah ke H7. Permainan berlanjut dengan benteng C ke D1 sesuai rencana menumpuk benteng. Sehingga pada posisi ini Bapak Utut Adianto mencoba sesuatu hal yang istimewa, yaitu dengan gajah memukul pion. Dan lihat teman-teman, dan Tal tidak terjebak. Karena jika di sini putih terlalu agresif dan langsung memukul gajah, maka inilah yang diharapkan oleh hitam teman-teman. Menteri memukul kuda dan lihat, tidak segan-segan ada ancaman skakmat ke depan. Dan semisal raja ke H2, maka tentu sangat berbahaya dengan kuda memukul pion. Dan ancaman skakmat sangat banyak dari hitam pada posisi seperti ini. Dan kuda juga memforking kedua benteng. Dan jika pada posisi seperti ini teman-teman, benteng ke F1 untuk melindungi pion, maka menteri memukul pion. Dan lihat teman-teman, di sini kuda dapat bermanuver ke depan sehingga akan menciptakan skakmat. Dan tentu saja Michael Tal merupakan pecatur yang hebat sehingga dia dapat membaca hal ini. Sehingga pada posisi seperti ini beliau tidak memukul gajah melainkan benteng memukul pion. Dan ada ancaman open dari gajah nantinya terhadap menteri. Dan menteri berpindah ke G6, ada ancaman skakmat memukul pion. Dan Michael Tal mencegah hal tersebut terjadi dengan kuda ke H4, melindungi pion sekaligus juga mengancam menteri. Menteri ke H5, gajah ke C2, memaku kuda. Dan jelas di sini Michael Tal mengorbankan kudanya. Dan hitam memukul kuda. Dan coba teman-teman, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang membuat Bapak Utut Adianto juga menyerah. Ya benar, terima kasih. Dengan gajah
G3 mengancam menteri. Dan tepat di posisi ini, hitam menyerah. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Bagaimana teman-teman? Dan apabila permainan kita lanjutkan, langkah terbaik ialah dengan menteri ke-7 mencoba melindungi kuda. Dan tentu saja, pion memukul gajah. Dan langkah terbaik ialah dengan menyelamatkan raja ke-8 melepas pakuan dari putih, maka benteng ke-5 lagi-lagi kuda akan hilang. Dan jika menteri menyelamatkan diri semisal ke F6, maka gajah memukul kuda. Lihat teman-teman, banyak sekali ancaman terhadap hitam. Dan teman kita sangat senang analisa sampai selesai. Dan langkah terbaik yang direkomendasikan engine di posisi ini ialah dengan gajah ke F8. Mencegah skak nantinya dari putih. Maka benteng ke D7 menguasai baris ke-7. Dan di sini posisi juksuang, apapun yang dilakukan hitam akan sama saja mengalami kekalahan. Semisal A5, maka benteng ke E8 memaku gajah. Dan jika menteri ke G5, gajah ke D5 skak. Dan percaya atau tidak teman-teman, langkah terbaik ialah dengan menteri memukul gajah, maka benteng memukul. Jelas putih sangat unggul. Dan jika pada posisi seperti ini, lagi-lagi hitam tidak mau mengorbankan menterinya, yaitu dengan raja semisal ke H7, maka jelas benteng memukul gajah. Dan lihat teman-teman, lagi-lagi langkah terbaik ialah dengan menteri memukul. Dan apabila pada posisi seperti ini lagi-lagi menteri ke H5, maka gajah ke E4 skak. Menteri menutup, benteng ke H8 skak. Luar biasa kombinasi dari tara selanjutnya. Dan setelah raja memukul, gajah memukul menteri. Dan ancaman skakmat pun tak dapat dihentikan. Skakmat. Bagaimana teman-teman? Partai luar biasa dari Mikhail Tal saat menghadapi pecatur hebat kita juga dari Indonesia, Grandmaster Utut Adianto. Dan semoga permainan ini membantu bagi sahabat yang bertanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai pemegang putih memulai langkah dengan E4. Merupakan suatu pembukaan klasik di zaman dulu. Oke. Dan Botvinnik membalas dengan E6. Ia memilih pertahanan Prancis. Merupakan suatu pertahanan yang solid. D4 menguasai petak pusat D5. Kuda ke C3, gajah ke B4 memaku kuda, dan hitam memilih variasi Winauer. Permainan dilanjutkan dengan E5, C5. Dan lihat teman-teman, di sini hitam mencoba untuk menghabiskan defender dari putih, sehingga selanjutnya pion yang ada di E5 menjadi pion lemah. A3 mengusir gajah. Beberapa kita lihat permainan di posisi ini, biasanya gajah juga mundur menyelamatkan diri ke A5. Namun pada permainan ini Botvinnik memilih langkah gajah memukul kuda, dengan harapan pion-pion putih menjadi bertumpuk teman-teman. Dan lihat, hitam juga dapat melanjutkan manuver kuda ke depan dan melanjutkan rokade sayap raja. Dan di posisi ini hitam memainkan menteri ke C7. Dan pada zaman itu, ini adalah langkah novelty yang belum pernah dimainkan oleh para pemain catur sebelumnya. Mikhail Tal membalas dengan menteri ke G4. Lihat teman-teman, langsung menekan pion lemah G7. Coba teman-teman, jika Anda di posisi ini, dan jika Anda berposisi sebagai hitam,
apa langkah terbaik di posisi ini untuk melindungi pion. Oke, mungkin ada yang berpikir raja berpindah ya. Tapi ini akan mengakibatkan hitam tidak dapat melakukan rokade, teman-teman. Dan memang dari database catur juga banyak yang merekomendasikan hal ini. Namun di sini langkah yang cukup cerdas dari Botvinnik yaitu dengan F5. Dengan tempo mengancam menteri dan juga menteri melindungi pion. Dan ini sangat-sangat powerful, teman-teman. Dimana jika di sini Michael Toll terlalu bersemangat dan langsung memukul dengan en passant, maka ini keuntungan bagi hitam. Mengapa? Lihat, setelah kuda memukul, perwira hitam aktif. Dan di sini juga dengan tempo mengancam menteri, maka setelah menteri berpindah nantinya, hitam dapat melakukan rokade sayap raja. Dan jelas hitam sudah memenangkan tempo, teman-teman. Dan oleh karena itulah di posisi seperti ini Tal tidak memukul pion tersebut, melainkan menteri mundur ke G3. Permainan berlanjut dengan kuda ke E7. Coba kita kembali sebentar, teman-teman. Di posisi ini, jika pion memukul pion terlihat normal dan bagus ya, maka pion dapat memukul pion. Dimana setelah kuda ke E7, dan di sini jika menteri memukul, menteri dapat ke C3. Dan jelas raja tertekan. Dan setelah raja berpindah ke D1, maka menteri memukul pion skak, tetap mempertahankan benteng. Dan jelas teman-teman, di sini juga setelah raja bergerak nantinya, maka hitam dapat menyelamatkan benteng dengan tempo mengancam menteri. Dan di posisi ini jelas Botvinnik lebih baik. Tapi dalam posisi ini Botvinnik memilih kuda ke E7. Sehingga ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Maka jelas Michael Toll memanfaatkan hal ini dengan memukul pion, teman-teman, dan mengancam benteng. Benteng ke G8, maka menteri memukul pion. Dan lihat teman-teman, di sini Michael Toll sudah untung 2 pion. Tapi apa keuntungan bagi hitam? Keuntungan bagi hitam ialah dengan posisi terbuka, di mana benteng lebih aktif. Permainan berlanjut dengan pion memukul pion. Dan lihat teman-teman, seperti ancaman sebelumnya, menekan pion yang ada di C3. Sehingga untuk itulah, pada posisi ini, pion tidak memukul pion, tetapi raja berpindah ke D1. Dan gajah ke D7. Bang, kenapa dalam posisi ini menteri tidak memukul pion? Karena jika hal ini terjadi teman-teman, maka gampang saja diatasi oleh Michael Toll, yaitu dengan benteng ke B1. Dan lihat teman-teman, di sini menteri tak berdaya. Artinya tak ada kelanjutan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh hitam pada posisi seperti ini. Oleh karena itulah, dalam posisi seperti ini, gajah ke D7. Botvinnik selalu membuat pengembangan, teman-teman. Dan permainan ini adalah permainan setara dalam memperebutkan juara dunia. Jelas, suatu permainan yang luar biasa. Tal melanjutkan dengan menteri ke H5 skak. Kita kembali sebentar. Bang, bagaimana jika dalam posisi ini kuda ke F3? Kan terlihat normal. Dan juga pengembangan dari putih. Itu menurut kita teman-teman. Dimana langkah gajah sebelumnya ini sangat kuat, bukan cuman sekedar pengembangan teman-teman. Maka jelas hitam dapat melanjutkan dengan gajah ke A4. Dan lihat teman-teman, langsung mengancam raja. Dan semisal pada posisi ini gajah ke D3, lagi-lagi untuk melindungi pion ke depan, maka menteri barulah memukul pion. Dan lihat teman-teman, di sini ancaman menteri ini bukan cuman benteng, tetapi juga gajah, karena pion sedang terpaku oleh gajah.
dan sangat luar biasa teman-teman. Dan oleh karena itulah, di sini jika raja berpindah ke E2 untuk melindungi gajah, maka coba teman-teman, jika Anda di posisi ini, apa yang Anda mainkan? Jika Anda menjawab, menteri memukul benteng lah bang, maka ini adalah langkah yang fatal. Mengapa fatal? Lihat, Mikhail Tol pastinya akan melanjutkan dengan gajah ke G5. Dan di sini benteng mengancam menteri, dan juga di sini menteri ada ancaman skakmat memukul kuda. Dan jelas, hitam tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan menterinya, karena pasti menyelamatkan kuda. Luar biasa ya. Oleh karena itulah, jika hal ini terjadi, pastinya hitam akan memukul pion. Dan setelah gajah memukul, menteri memukul skak. Dan setelah gajah menutup, benteng memukul pion. Dan lihat teman-teman, secara posisional, komputer pun menunjukkan hitam lebih aktif dan lebih kuat. Oleh karena itulah teman-teman, dalam posisi seperti ini, Mikhail Tol tidak memainkan kuda, melainkan menteri ke H5 skak. Dan kuda menutup. Dan Mikhail Tol melanjutkan kuda ke E2. Karena jika Mikhail Tol kembali, semisal menteri ke H7, maka akan terjadi pengulangan teman-teman. Dan jelas, di posisi ini, hitam akan sangat senang. Karena apa? Ini adalah permainan yang akan berlanjut, bukan cuma sekali permainan teman-teman. Jadi jika Anda pemegang buah hitam, akan sangat beruntung jika bisa membuat draw. Dan untuk itulah, Mikhail Tol mencoba hal yang berbeda, di mana dalam posisi seperti ini, kuda ke E2. Dengan pengembangan kuda ke depan, bermanuver ke F4. Dan Mikhail Botvinnik membalas D3. Sungguh langkah yang powerful teman-teman. Kita kembali sebentar. Jika pada posisi ini terlihat bahwa pion gratis, ya, maka jelas setelah pion memukul, lihat teman-teman, di sini mengancam menteri dan kuda bisa aktif selanjutnya. Dan jelas inilah yang diharapkan Mikhail Tol. Dan untuk itulah teman-teman, Botvinnik juga bukan pemain sembarangan. Dia memainkan D3. Mengancam kuda. Dan di sini pion memukul. Bang, bagaimana jika putih tetap melakukan pengembangan semisal kuda ke F4? Dan ini adalah yang diharapkan oleh Mikhail Botvinnik yang diungkapkan dalam analisanya. Di mana beliau akan melanjutkan dengan pion memukul skak. Dan lihat teman-teman, jika raja memukul pion, maka gajah dapat melakukan skak. Dan ini sangat berbahaya pada kondisi Mikhail Tol selanjutnya. Dan jika raja berpindah ke D2, maka kuda ke C6. Pengembangan dari hitam dan juga jelas mengancam pion. Dan jika semisal kuda memukul kuda, maka rokade sayap raja. Di sini tidak apa-apa. Hitam mengorbankan perwiranya satu, tapi lihat teman-teman, perwira Mikhail Tol masih berada di tempat, sedangkan hitam hanya dapat bermanuver gajah ke E8, maka kuda juga nantinya akan hilang. Luar biasa ya perhitungan dari para Grandmaster ini. Oleh karena itulah teman-teman, Mikhail Tol memainkan pion memukul pion. Dan permainan dilanjutkan dengan gajah ke A4 skak. Raja berpindah ke E1. Menteri barulah memukul pion pusat. Gajah ke G5. Lihat teman-teman, di sini langsung menguasai diagonal penting dari hitam. Dan di posisi ini, hitam memainkan dengan kuda ke C6. Melakukan pengembangan dan juga membantu dalam penyerangan. Coba kita lihat langkah normal di posisi ini. Mungkin ada yang berpikir dengan pion F4 bukan? Di mana sehingga dapat mengaktifkan
kuda dan perwira-perwira lain ke depan. Maka jelas Putih mempunyai jawaban yang powerful pada posisi ini, yaitu dengan D4 mengancam menteri, dan setelah menteri berpindah, kuda memukul pion. Lihat teman-teman, di sini tentu saja kuda tidak dapat memukul kuda karena masih terpaku oleh menteri. Dan jelas di posisi ini Putih sangat unggul. Oleh karena itulah teman-teman, pada posisi seperti ini Hitam memilih kuda ke C6. Merupakan langkah normal pengembangan yang cukup baik dari bot Phoenix. Permainan dilanjutkan dengan D4 mengancam menteri ke C7. H4. Lihat teman-teman, dengan langkah sederhana H4 banyak sekali ide di dalamnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita bisa lihat pengaktifan benteng ke depan. Ada juga dengan langkah pion ini, kita juga bisa melihat dengan mendorong pion anti promosi dan mengaktifkan menteri ke F3. Dan juga pion ini juga mungkin bisa berfungsi untuk melindungi gajah. Luar biasa ya. Dan di posisi ini, Hitam menjawab langkah ini dengan E5. Michael Toll memilih benteng ke H3, rencana yang pertama, dengan benteng bermanuver ke E3. Dan Hitam membalas dengan menteri ke F7, memperkuat kuda ke depan. Coba kita lihat, dari langkah sebelumnya mengapa tidak E4? Maka lihat, jika E4, gajah akan aktif dan kuda juga ke depannya akan aktif. Dan ketika gajah aktif dapat menguasai diagonal sangat penting dengan tempo mengancam menteri. Oleh karena itulah teman-teman, pada posisi seperti ini, menteri ke F7. Pion memukul pion, kuda memukul pion. Jika di posisi ini teman-teman terlihat ya, bahwa benteng ke H8 mencoba untuk mengusir menteri, maka jelas E6 teman-teman tidak menyelamatkan menteri. Kita tahu gaya permainan Michael Toll yang sangat garang. Dan jelas, semisal pada posisi ini menteri memukul pion, maka jelas benteng ke E3. Dan lihat teman-teman, mengancam menteri dan raja. Dan jika di posisi ini menteri pertama-tama memukul benteng, maka jelas menteri akan memukul kuda terlebih dahulu dengan tempo skak, dan setelah raja berpindah, maka pion memukul menteri. Jelas unggul ya. Dan jika pada posisi ini benteng memukul menteri, maka jelas benteng juga memukul menteri dengan tempo skak, dan setelah raja berpindah, benteng memukul kuda. Dan setelah raja memukul benteng, kuda melakukan skak. Dan lihat teman-teman, mengancam benteng juga. Dan inilah gunanya pion, sudah melindungi gajah, di mana gajah ini selamat dari ancaman raja hitam. Di mana semisal raja berpindah ke F7, maka dengan langkah yang simpel, kuda memukul benteng. Jelas, Michael Toll sangat unggul. Kita kembali ke partai aslinya, sehingga pada posisi seperti ini, Hitam tidak mencoba untuk mengancam menteri ini, melainkan dengan kuda memukul pion yang penting ini. Michael Toll melanjutkan dengan benteng ke E3, memaku kuda. Dan lagi-lagi kita lihat ya, bahwa petak pelarian menteri ini sudah dikuasai oleh kuda. Bagaimana jika benteng saat ini ke H8? Maka inilah yang dipancing oleh Michael Toll. Michael Toll tentunya akan melanjutkan dengan benteng memukul kuda skak. Dan lihat, jika di sini kuda yang memukul benteng, maka menteri memukul benteng, di mana kuda ini berfungsi sebagai pelindung benteng. Dan jika raja berpindah semisal ke D7, maka benteng ke E7 skak ster. Dan setelah menteri memukul kuda. Dan lihat teman-teman, di sini putih atau Michael Toll sangat unggul. Dan di sini menteri juga terancam
Dan semisal dilanjutkan dengan menteri berpindah ke H7, maka dengan langkah simpel menteri menukarkan menteri, maka jelas Michael Tal unggul 1 perwira. Luar biasa ya kalkulasi-kalkulasi yang dimainkan oleh para Grandmaster ini. Dan kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah teman-teman, pada posisi seperti ini, lagi-lagi hitam tidak boleh memainkan dengan benteng Ki-8. Oleh karena itu di sini hitam mencoba untuk melepas pakuan dari benteng dengan raja berpindah ke D7. Dan Michael Tal melanjutkan benteng ke B1. Lihat teman-teman, dengan mengancam pion dengan tempo skak dan juga akan mengenai menteri nantinya. Dan dengan langkah sederhana B6. Dan lihat, langkah B6 ini juga akan sangat-sangat beruntung bagi Tal, yaitu dengan kuda dapat aktif ke depan dan menteri dapat bermanuver untuk menguasai petak lemah B7 ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan kita kembali sebentar. Dalam analisanya, Michael Tal mengharapkan jawaban terbaik hitam ialah dengan gajah ke C6 teman-teman. Ini adalah langkah terbaik pada posisi hitam, di mana semisal kuda ke D4, F4 mengancam benteng, dan jika benteng memukul kuda, maka kuda memukul benteng. Dan semisal menteri memukul menteri, maka kuda memukul menteri. Gajah memukul pion, maka dapat dilanjutkan benteng A ke 8 skak. Dan setelah raja berpindah ke D2, lihat teman-teman, walaupun secara kualitas putih lebih baik, tapi secara posisional masih sama-sama sebanding. Namun rupanya dalam posisi ini memang langkah yang natural ya, B6. Tapi ini mengakibatkan suatu rancangan yang luar biasa yang mungkin pada waktu itu Mikhail Botvinnik pun tak dapat memikirkannya. Oleh karena itulah sesuai rencana, Michael Tal melanjutkan dengan kuda ke F4, dengan jelas mengaktifkan menteri ke depan. Benteng A ke 8, benteng ke B4. Lihat teman-teman, di sini dengan tempo mengancam gajah dan juga melindungi kuda ke depan. Gajah menyelamatkan diri ke C6, menteri ke D1. Lihat teman-teman. Wow. Manuver-manuver dari pemain ini luar biasa ya. Permainan dilanjutkan dengan kuda memukul kuda, maka benteng memukul kuda. Kuda ke G6 mengancam benteng dan benteng berpindah ke D4. Dan Botvinnik melanjutkan benteng memukul benteng, pion memukul. Raja berpindah ke C7, mencoba untuk bermanuver ke peta aman C4. Wow, langkah-langkah yang sangat indah dan penuh dengan perhitungan teman-teman. Dan di posisi ini pion memukul pion. Jika pada posisi ini lagi-lagi hitam mencoba melindungi pion dengan kuda ke E7, maka jelas pion memukul. Dan lihat teman-teman, ada skak nantinya. Dan semisal pada posisi ini kuda memukul, maka gajah ke C4 memaku kuda. Sangat luar biasa ya. Oleh karena itulah dalam posisi seperti ini, pion memukul pion. Tapi untuk itulah keuntungan juga bagi Tal. Setelah memukul pion, lihat benteng akan hilang. Dimana setelah menteri menyelamatkan diri, gajah memukul benteng. Dan setelah Botvinnik, menteri memukul gajah. Coba teman-teman, di dalam posisi ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang membuat Botvinnik menyerah. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda dapat menemukan langkah itu? Ya, langkah itu adalah dengan pion ke H5. Sungguh-sungguh tak terduga. Dan di posisi ini, Botvinnik menyerah pada ronde yang pertama. Dan Michael Tal menang. Boom, bam, bop, bada bop, boom,
pow. Dan ini dapat disebut juga sebagai salah satu faktor penentu Mikhail Tal pada waktu itu menjuarai sebagai juara catur dunia. Dan coba kita lanjutkan. Langkah terbaik pada posisi ini jika hitam menyelamatkan kuda semisal ke E5, maka gajah ke F4 memaku kuda, dan jika menteri ke E6, H6 mencoba untuk promosi, dan jika di posisi ini raja ke B7 mencoba untuk melepas pakuan dari gajah, maka H7, dan jika kuda ke G6 mencoba mengontrol petak H8 sebagai tempat putih untuk melakukan promosi, maka benteng ke D6. Dan lihat teman-teman, mengancam menteri, dan setelah menteri berpindah, benteng dengan cukup simpel memukul kuda teman-teman. Dan jelas, putih sangat unggul. Untuk itulah Botvinnik menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan indah dan perhitungan luar biasa dari kedua pemain ini. Dan sungguh luar biasa ya, permainan dari magician dari Riga waktu itu, Mikhail Tal. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Dan mari kita saksikan bersama video pemberian hadiah kepada Mikhail Tal pada waktu itu. Selamat menyaksikan. Шли вперед все время, как наэлектризованный. Патриарх шахмат не был готов к такому повороту. Этот наглый юнец творил на доске, что хотел. Глаза его горели демоническим огнем. В партере ликовали болельщики, и патриарх дрогнул. Победа оказалась более чем убедительна. 12,5 на 8,5 очков. Таль стал чемпионом мира, причем самым молодым. Ему было 23 года. Он не мог выйти из зрительного зала и вынужден был бежать через черный ход. После матча толпа восторженных болельщиков буквально затопила всю площадь перед театром. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini dari Catur Talk Indonesia terkait sejarawan catur dunia. Dan jika Anda suka, mari kita support dengan cara like, dan jika kurang suka, Anda bisa dislike. Dan mohon Anda berikan kritik dan saran sebagai perbaikan kita ke depan. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal memulai langkah dengan pion ke E4, pion ke E6, pertahanan yang cukup solid, pertahanan Perancis. Pion ke D4, D5. Biasanya ialah dengan kuda berkembang ke C3 bukan? Di sini kuda ke D2. Di sini Mikhail Tal memilih dengan variasi Tarras, yaitu dengan apabila nanti gajah berkembang maka pion dapat menutup. Dan di posisi ini kuda ke C6. Langkah ini mempunyai kerugian, yaitu pion tidak aktif ke depan. Sebenarnya di posisi ini, alangkah lebih dahulu pion ke C5 cukup layak dipertimbangkan baru kuda berkembang. Semisal pion memukul pion, maka jelas gajah aktif, dan di sini juga dapat tetap mengembangkan kuda. Kuda ke F3 misalkan, maka kuda ke C6. Kita lihat teman-teman, ini adalah mainan yang sering tercipta dalam permainan catur. Namun rupanya di posisi aslinya, Rafael lebih memilih dengan kuda ke C6, di mana tidak mengaktifkan pion ke depan. Di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan kuda ke F3, melindungi pion tentunya. Kuda ke F6, mengancam pion 2 kali sehingga E5, mengancam kuda, kuda mundur ke D7, kuda ke B3, bermanuver ke petak yang lebih aktif. Pion ke F6, di sini mempunyai kelemahan, walaupun dengan menukarkan pion yang cukup resah bagi hitam, di sini membuka diagonal yang cukup lemah bagi hitam ke depan. Maka dengan melihat celah ini, Mikhail Tal memanfaatkan kesempatan ini. Gajah ke B5 mengancam kuda ke depan dan juga persiapan rokade. Dan di sini pion memukul pion. Pion memukul pion, kuda ke C5. Dengan jelas menawarkan kuda. Sebelumnya gajah ke E7, yaitu untuk mengontrol kuda tidak dapat berkembang dan juga mempersiapkan rokade, langkah terbaik di posisi ini. Semisal kuda ke D4 menawarkan kuda, maka
Kuda kegelapan mempersulit kuda. Kuda memukul kuda, kuda memukul kuda, gajah memakan, pion memakan. Putih rokade, hitam rokade. Kita lihat teman-teman, permainan ini masih cukup sebanding ya. Namun rupanya kita kembali ke partai hasilnya. Hitam memilih dengan kuda ke G5, menawarkan kuda. Sehingga kuda ke G5, kita lihat teman-teman, langkah kuda ke G5 membuka akses Montri untuk aktif ke depan. Di sini gajah ke D7, maka Tal melanjutkan gajah memukul kuda. Dan di sini pion memakan. Sebenarnya apapun respon hitam, maka hitam sudah kalah. Mungkin ada yang bertanya, bang, mengapa tidak gajah yang memakan? Maka jelas, kuda akan memakan kuda. Apabila gajah memakan, maka kuda memukul pion, mengancam menteri. Menteri ke E7, maka menteri ke G4. Ancaman juga terhadap pion. Gajah ke D7 memaku kuda, maka kuda memukul pion skah. Raja ke F8, dan ini kerugian di mana raja sudah bergerak sehingga tidak dapat melakukan rokade. Pion ke E6, langsung mengancam gajah. Gajah menyelamatkan diri ke G8, maka gajah ke H6, open skak ke depan. Benteng ke G8 mencoba untuk mengancam kuda, maka jelas menteri ke F3 skak. Tiada pilihan kecuali menteri menutup. Menteri memukul menteri, skakma. Dan kita kembali. Jadi di posisi ini apapun respon hitam, putih tetap lebih baik. Di sini pion memakan, maka menteri ke H5 skak. Pion menutup, menteri ke F3, ancaman skakmat bagi hitam, sehingga tepat di posisi ini, percaya atau tidak, Rafael Vaganian menyerah. Dan langkah menteri ini juga adalah langkah ke-12 teman-teman, sehingga 12 langkah brilian dari Tal mengalahkan Rafael Vaganian. Dan kenapa hitam menyerah? Langkah terbaik tentunya satu-satunya menteri ke E7 bukan? Untuk melindungi petak tersebut, maka jelas kuda memukul kuda. Apabila menteri memakan, menteri ke F7 skak. Raja berpindah ke D8, menteri ke F6, memforking benteng dan raja. Dimana setelah raja berpindah, menteri memukul benteng. Jelas, di posisi ini, dalam skala Grandmaster, putih sangat unggul. Dan untuk itulah, Rafael Vaganian sebagai pemegang hitam menyerah. Bagaimana kawan-kawan, permainan surprise dari Mikhail Tal? Dan semoga menambah wawasan bagi kita dan sebagai inspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa, di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar sehingga kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur dari legenda catur Mikhail Tal, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya dan menyukai video ini, mari kita like video ini sehingga algoritma YouTube dapat membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi semua sahabat pecinta catur. Dan jika ada saran ke depan atau request, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.